Kelas. Syukran. Ya, saya senang ya film sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, hari ini kita berada di halaman 74. Idza asa'ta fa ahsin. Benar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah.
Telah berkata penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, idza asa'ta, apabila engkau telah berbuat buruk, fa ahsin, maka segera susul dengan berbuat baik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini bukti, sekian bukti bahwa Islam itu agama yang solutif, membawa solusi. Bahwa ketika kita diperintahkan ittaqillaha haitsu ma kunta, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa fis sirri wal alan, baik dikala sunyi maupun dikala ramai, tetapi di sisi lain kita adalah manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Kita adalah manusia biasa yang tidak maksum, yang tidak terjaga dari keterperosokan ke dalam salah dan dosa. Padahal perbuatan salah dan dosa, jangankan yang mujaharah, jangankan yang dilakukan dengan terang-terangan, yang kata Nabi, kullu ummati mu'afa, semua umatku akan dimaaf, kecuali orang-orang yang mujaharah, mempertontonkan kemaksiatannya. Jangankan kemaksiatan yang mujaharah, bahkan kemaksiatan yang kita lakukan fis sirri, di kala sunyi, jangan dikira tidak ada dampak buruknya di dunia. Ya. Sebelum dampak buruk di akhirat akibat kemaksiatan, jangankan kemaksiatan yang mujaharah, bahkan kemaksiatan yang fil khafa, dikala tersembunyi, semuanya ada dampak buruk. Sebelum dampak buruk di akhirat, maka sungguh dampak buruk di dunia itu nyata. Sebagaimana kemarin sudah kita dapatkan penjelasannya, bahwa di antara dampak buruk kemaksiatan yang kita lakukan di kala sunyi adalah, yakni kita akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan murka manusia. Kita akan dipandang hina oleh manusia, walaupun manusia mereka tidak melihat kita kapan bermaksiat. Ya. Kata Nabi yang kemarin hadisnya kita sudah kutip, ya, manil tamasa ridwan nas bisakhatillah, barang siapa yang memilih ridho manusia dengan konsekuensi menuai murka Allah, memilih ridho manusia dengan konsekuensi menuai murka Allah, itu salah satu konkretnya adalah di hadapan manusia tampil saleh, di hadapan istrinya tampil sebagai lelaki yang saleh, di hadapan anaknya tampil sebagai ayah yang saleh, di hadapan muridnya, di hadapan santrinya tampil sebagai ustadz yang saleh. Tetapi ketika di belakang mereka, di hadapan Allah, kita tampil sebagai orang yang taleh, yang lacur. Ini adalah bentuk konkret memilih ridho manusia dengan konsekuensi apa? Menuai murka Allah. Dan kata Nabi, barang siapa yang perilakunya demikian, sakhitallahu alaih, dan maka Allah akan murka kepada orang itu, wa askhatan nas alaih, dan Allah akan jadikan manusia itu akan murka kepadanya.
Dan ini keburukan yang kita takutkan. Maka setelah kita terperosok ke dalam pola hidup semacam itu, tampil soleh di hadapan halayak, sementara di hadapan Allah ketika sunyi dari halayak manusia kita tampil buruk, maka ini adalah asa'ta, engkau telah berbuat buruk. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, idza asa'ta fa ahsin, perbaiki. Ya. Kenapa? Mari kita lihat penjelasan beliau. Kata beliau, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, penggalan sabda Nabi yang kemarin kita sudah baca hadisnya di hadis yang ke-18 dari kitab ini. Ada penggalan sabda Nabi yang mengatakan, wa atbi'is sayyi'ata tamhuha, ikutkan kepada keburukan yang telah kita lakukan dengan al-hasanah, kebaikan, maka al-hasanah ini tamhuha, akan menghapus keburukan itu. Ikhwatal iman, para bapak, para ibu, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, lamma kana al-'abdu ma'muran bittaqwa, lamma kana, tatkala ada, al-'abdu, seorang hamba itu, ma'muran, diperintahkan, bittaqwa, untuk menegakkan ketakwaan, fis sirri, dikala sunyi, wal alaniyati, dan dikala ramai. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan ketakwaan, tidak hanya dikala ramai di hadapan halayak, tetapi bahkan dikala sunyi, ma'annahu, padahal la budda an yaqa'a minhu ahyanan tafritun fit taqwa, padahal kita ini manusia biasa, la budda, pasti, an yaqa'a minhu, ketika seorang hamba itu adalah dia sebagai manusia biasa, pasti ahyanan, sekali waktu, yaqa'a, terperosok, tafritun fit taqwa, terjadi pengabaian di dalam ketakwaan. Itulah kita manusia biasa, sekali waktu sering atau agak sering mengalami tafrit, pengabaian terhadap ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun faktornya, apakah karena kebodohannya, ataukah karena kelalaiannya, ataukah karena hawa nafsunya. Imma bitarki ba'dil ma'murat, bentuk pengabaian ketakwaannya, imma bitarki ba'dil ma'murati, ada kalanya dalam bentuk meninggalkan sebagian perintah-perintah. Ada perintah agar memalingkan mata dari lawan jenis yang bukan halalnya. Kita perintah, ada perintah itu datang dari Allah langsung, kemudian kita abaikan. Wa imma birtikabi ba'dil mahdzurat, terkadang juga ada kalanya dalam bentuk melakukan al-mahdzurat, larangan-larangan. Maka agar tafritun fit taqwa ini, pengabaian ketakwaan dalam bentuk meninggalkan perintah, menerjang larangan, dan ini keburukan, agar terhapus keburukan ini, fa amarahu, maka Allah memerintahkan hamba itu untuk apa? An yaf'ala, untuk melakukan ma yamhu bihi, apa-apa yang dapat menghapus keburukan ini, ya, ma yamhu bihi hadhihi sayyi'ata, yang bisa menghapus keburukan ini. Dan ini adalah kasih sayang Allah kepada kita, ya. Kasih sayang Allah kepada kita adalah diantaranya Allah mendatangkan petunjuk bagaimana menghapus keburukan-keburukan itu. Wa huwa
an yutbi'aha bil hasanati, yaitu bentuk penghapusannya adalah dengan segera mengikutkan kebaikan. Setelah terperosok ke dalam keburukan, maka segera lakukan kebaikan, maka kebaikan ini menghapus keburukan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 114. Kata Allah, wa aqimis salata, dan tegakkan olehmu as-salata, salat. Tegakkan, yaitu dengan menjalankan syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya. Syarat solat itu apa saja, rukun-rukun solat itu apa saja, wajib-wajib dalam solat itu apa saja, sunnah-sunnah dalam solat itu apa saja. Itu namanya iqamatus shalah, menegakkan salat. Kata Allah, wa aqimis salata, tegakkan salat, tarafayin nahari, di dua ujung siang. Ujung siang pagi subuh, ujung sorenya zuhur asar, 3 waktu. Wa zulafan minal laili, dan di permulaan waktu malam, maghrib sama isya, berarti 5 waktu. Inilah ayat yang mendasari bahwasannya sholat fardu itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, subuh, zuhur, asar itu namanya tarafayin nahar, sedangkan maghrib sama isya itu namanya sholat zulafan minal lail. Kemudian kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ini al hasanat jamak muannas salim, bentuk jamak, artinya banyak kebaikan. Kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dia menyingkirkan as-sayyi'at, keburukan yang banyak. Kebaikan yang banyak menyingkirkan keburukan yang banyak. Dzalika dzikra lidzakirin, semua itu adalah merupakan pengingat bagi orang-orang yang mau dan memiliki pengingat. Orang yang memiliki ingatan adalah selalu apa? Prinsip hidupnya, karena dia manusia biasa, maka atbi'is sayyi'atal hasanata. Orang yang memiliki ingatan yang utuh, jejeg, ya, adalah orang yang selalu mengikutkan keburukan dengan kebaikan. Berarti barang siapa yang tidak memiliki prinsip ini, berarti dia ora jejeg. Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kalau kita baca 2 ayat sebelumnya, surat Hud ayat 112-13, maka kata Allah, fastaqim, beristiqomahlah engkau, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang telah bertaubat bersamamu. Wahai Muhammad dan orang-orang yang bersamamu, istiqamahlah, wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan itu basirun, maha mengetahui secara detail. Di sini ada perintah apa? Istiqamah, dan jangan melampaui batas. Kemudian di ayat 113-nya Allah mengatakan dalam firman-Nya yang mulia, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kalian ada kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Kita sudah mengenal sunnah, kita sudah mengenal dakwah ini, kita sudah mengenal agama ini, kita sudah mengenal manhaj ini,
maka hindari untuk ada kecondongan dengan orang-orang masa lalu ketika berkubang dalam berbagai macam kezaliman. Dan sebesar-besar kezaliman adalah apa? Asyirku billah, inna syirka la zulmun azim. Dan kemudian turunannya itu semua adalah kezaliman. Kata Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Di sini ada larangan memiliki kecondongan kepada orang-orang yang berkubang dengan kezaliman. Karena kata Allah, fatamassakumun nar, kalian akan disentuh oleh kobaran api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Sedangkan kalian tidak punya penolong ya selain Allah. Kalian tidak akan punya penolong kecuali Allah, dan Allah tidak akan memberikan pertolongannya kepadamu ketika kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat 114-nya, wa aqimis shalah. Artinya 3 perkara ini, istiqamah fid din dan membersamai orang-orang ahli taubat. Ini poin yang pertama. Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamah, agar bisa istiqamah itu harus bersama dengan orang-orang yang ahli taubat dan jangan melampaui batas. Dan agar bisa istiqamah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan memiliki kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Dan agar bisa istiqamah, wa aqimis shalah, tegakkan salat. Semua itu adalah kebaikan, bahkan induk kebaikan. Istiqamah, membersamai orang-orang yang ahli taubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah engkau dengan orang-orang yang benar. Semua ini adalah induk kebaikan. Dan jangan ada kecondongan kepada orang zalim, dan tegakkan salat. Semua ini adalah kebaikan, bahkan ini adalah induk kebaikan. Maka kata Allah, kebaikan-kebaikan ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini menyingkirkan keburukan-keburukan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip perkataan an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Ada seorang lelaki melakukan penciuman kepada lawan jenis yang bukan halalnya, mencium wanita yang bukan halalnya. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikalah. Kemudian beliau menceritakan peristiwa yang dia lakukan berupa kemaksiatan ini kepada Rasul, bukan untuk berbangga, tetapi ingin mencari solusi. Ya, karena barang siapa yang bermaksiat di malam hari, dikala orang tidak ada yang tahu engkau bermaksiat, kemudian di pagi hari kata Nabi engkau ceritakan maksiatmu kepada orang, bukan untuk mencari solusi pertaubatan, itu adalah barang siapa yang demikian, maka dia termasuk sebagai orang yang mujaharah dengan kemaksiatannya. Ya. Ini lelaki melakukan kemaksiatan, datang kepada Nabi bertanya, apa penghapusannya? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam. Nah, lihat, Nabi saja dimintain fatwa, itu enggak langsung ceplos jawab. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika ada orang bertanya meminta fatwa, Nabi saja, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung jawab. Maka rujuklah dulu dalilnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi.
Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhil ayatu, sehingga turun ayat ini tadi, yaitu surat Hud ayat 114 yang berbunyi penghujungnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Fada'ahu, maka Nabi pun memanggil lelaki itu. Faqara'aha alaihi, maka Nabi pun membacakan ayat ini kepada lelaki itu. Faqala rajulun, kemudian ada lelaki lain yang bertanya, hadza lahu khassatun, solusi ini apakah khusus baginya? Ya, apakah khusus baginya? Ada yang bertanya seperti itu. Qala, Nabi menjawab, bal linnasi ammatan, bahkan ini adalah berlaku bagi seluruh manusia yang beriman, yang telah terperosok ke dalam kemaksiatan, maka ketika ingin menghapusnya segera lakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, ma min rajulin yudhnibu dzamban, tidaklah dari seseorang melakukan satu dosa, thumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, kemudian dia bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil dengan berwudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi besar. Thumma yusalli, kemudian dia salat. Tidaklah seseorang melakukan sebuah dosa, kemudian dia bangkit bersuci dari najis jika ada najis dalam tubuhnya, bersuci dari hadas kecil dengan berwudu jika dia punya hadas kecil, bersuci dari hadas besar jika dia punya hadas besar. Thumma yusalli, kemudian dia salat. Setelah salat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kata Nabi, tidaklah seseorang ini melakukan ini perbuatan illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah telah mengampuni untuknya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi membaca ayat ini yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila telah berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau telah menzalimi diri mereka, dzakarullaha, kemudian mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian mereka memohon ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, artinya di antara mahwudz dzunub, penghapus dosa itu adalah amalan saleh. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, amal saleh yang dilakukan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini bisa menghapus keburukan masa lalu dengan dapat pahala sekaligus berpahala iya dan menghapus keburukan masa lalu. Ini maksudnya adalah keburukan-keburukan yang skalanya adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal kabairu tukaffiruha at-taubatu minha. Ya, kalau dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat. Ini berdasarkan Al-Quran, ini berdasarkan As-Sunnah,
dan ini berdasarkan al-ijma'. Dan ijma' itu aqwal adillah, paling kuat-kuatnya dalil. Bahkan kata Syekh Fauzan, ya, man khalafal ijma' faqad kafar. Barang siapa yang menentang ijma' maka dia telah kafir. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Saya ketika membaca rujukan-rujukan kitab-kitab yang berbicara tentang penghapusan dosa, di mana kata Nabi yang tadi sebagaimana sudah disebutkan, ketika seorang lelaki terperosok ke dalam mencium lawan jenisnya yang bukan halalnya, dan kata Nabi ma min rajulin yudhnibu dzamban, dan seterusnya, ya, bahwa itu adalah dihapus dengan amalan-amalan saleh. Saya pikir ini berlaku juga dengan dosa besar, karena itu harapan saya. Tapi ternyata kemudian para ulama mengatakan ijma' bahwa kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Dan ternyata taubat itu setelah saya renungi ya lebih gampang, ya kan? Lebih ringan bertaubat itu ketimbang tadi seorang lelaki berbuat dosa kemudian dia bersuci. Bayangkan kalau bersucinya di musim dingin, ya, harus berwudu, harus mandi junub, berat ternyata. Alhamdulillah, justru ketika seseorang terperosok ke dalam dosa besar, dikatakan tidak bisa dihapus dengan amalan soleh, alhamdulillah, ternyata apa? Solusinya lebih ringan, cukup dengan bertaubat. Dan bertaubat itu apa? Pertama, menyesali, ya, menyesali kemaksiatan itu, menyesali keburukan besar itu, ya, an-nadamu, menyesal. Kemudian al-iqla', segera tinggalkan, ya, segera tinggalkan itu kemaksiatan besar. Kemudian al-azam, berjanji sekuat hati untuk tidak mengulangnya kembali. Adapun nanti wal'iyadu billah, karena kelemahan hatinya, karena kekuatan hawa nafsunya kembali terperosok, ya bertobat lagi. Ya. Ini bukan berarti saya nyuruh prinsip hidup seperti itu, bukan. Tetapi bahwasanya bertaubat itu lebih ringan. Karena apa? Cukup an-nadamu, menyesali, kemudian al-iqla', segera tinggalkan itu kemaksiatan besar. Kemudian apa? Al-azam, berjanji sekuat hati untuk tidak mengulangnya kembali. Dan jika itu menyangkut hak orang lain, dosa besarnya menyangkut hak orang lain, maka kembalikan hak itu atau minta dihalalkan kepada pemiliknya. Ikhwatal iman, dan kata Nabi, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdi. Allah itu amat sangat bahagia ketika mendapati seorang hambanya mau bertaubat kepadanya. Ikhwatal iman, walhasil kesimpulannya adalah bahwasanya amalan-amalan saleh itu adalah penghapus keburukan, penghapus dosa. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, al-a'malu al-mukaffiratu lis-sayyi'at, di antara amalan-amalan salih yang bisa menghapus keburukan, yang pertama al-wudu'u was-shalah, wudu dan salat. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu tawaddaa, beliau berwudu, setelah selesai dari wudunya, thumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, aku menyaksikan Rasul berwudu, nahwa wudu'i hadza, persis seperti yang aku lakukan wudunya. Berarti beliau sedang mempraktekkan sifat wudunya Nabi. Thumma qala, kemudian kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu semisal dengan wuduku ini,
thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang dalam salat 2 rakaatnya dia la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak ada pembicaraan dalam jiwanya dari urusan-urusan selain yang hubungannya dengan Allah dan salat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughil Maram, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, ay la yuhadditsu fiha nafsaha, ay la yuhadditsu fihi ma nafsahu bi umurid dunya wa ma la ta'alluq lahu bis shalah. Yakni dia tidak ada apa di dalam hatinya saat mengerjakan salat dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ada hati dan pikirannya terbersit urusan-urusan dunia atau urusan-urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan salat dan hubungannya dengan Allah. Dan jika kemudian tiba-tiba datang terlintas, kemudian dia alihkan, dia singkirkan, dia tepis, maka inilah kategori orang yang la yuhadditsu fihi ma nafsah, yakni dia tidak terbersit membicarakan urusan dunia dalam jiwanya. Maka barang siapa yang demikian, yaitu berwudu kemudian sholat, dan dalam sholatnya tidak ada terbersit urusan dunia, urusan selain sholat, dan jika datang itu melintas dalam fikirannya, dalam hatinya, dia tepis, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Wa anhu, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, enggak asal-asalan, kharajat khotoyahu min jasadih, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya, keluarlah dosa-dosanya, min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sehingga bahkan keluar dari bawah kuku-kuku tangannya, kuku-kuku kaki dan tangannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ala adullukum, maukah aku kasih tahu kalian, maukah aku tunjukkan kalian, ala ma yamhullahu bihil khataya, tentang apa-apa yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihi darajat, bahkan Allah mengangkat dengan itu derajat-derajat kalian. Dihapus kesalahannya, diangkat derajatnya. Mau tidak aku tunjukkan kalian tentang hal itu? Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul, kami pengen tahu apa itu. Qala, maka Nabi menjawab, isbaghul wudu'i 'anil makarih, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat situasi yang tidak disukai, yaitu saat musim dingin. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasannya berwudu saat musim panas itu sejuk dan itu kebaikan dan berpahala, maka apalagi berwudu di musim dingin. Selain itu memang kebaikan secara asal, juga pahalanya lebih besar ketimbang pahala ketika pada musim panas. Kenapa? Karena sebagaimana Nabi bersabda kepada salah satu istri beliau, bahwasanya idhamul jaza bi'idhamil bala, besar kecilnya pahala itu adalah berdasarkan besar kecilnya kepayahan yang timbul akibat menjalankan ketaatan itu.
Wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah berangkat dan pergi pulangnya. Itu langkah-langkah. Satu langkah diangkat derajat, dihapus satu keburukan. Satu langkah berikutnya diangkat satu derajat kemuliaan, dihapus satu kesalahan. Terus seperti itu. Dan demikian pula pulangnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, ya, atau bahkan dijelaskan di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahwasanya itulah kemuliaan langkah-langkah berangkat ke masjid dan pulang dari masjid. Jangan dikira berangkatnya doang, bahkan pulangnya selesai menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam masjid. Selesai kemudian kita pulang, maka demikian pula langkahnya. Satu langkah diangkat satu derajat kemuliaan, dihapus satu keburukan. Dua langkah, tiga langkah, terus seperti itu. Wantidharus salati ba'da salat, termasuk penghapus keburukan dan pengangkat derajat kemuliaan adalah intidharus salat, menunggu salat berikutnya ba'da salat, setelah salat. Kayak antum ba'da salat maghrib nunggu salat isya, nunggunya saja, ya, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Apalagi sambil nunggu diisi dengan apa? Membaca Al-Quran, dengan dzikir, dengan mendengarkan kajian-kajian yang datang dari para ulama-ulama yang mu'tabar, ya. Kata Nabi, wantidharus salati ba'da salat fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat, sampai diulang. Ini menegaskan bahwasannya itu termasuk kategori ribat. Apa itu ribat? Secara asal makna ribat itu, Pak Bu, adalah orang yang menjaga perbatasan wilayah dari gempuran musuh, ya. Ini adalah asal penggunaan kalimat ribat, adalah pasukan-pasukan yang menjaga keamanan di wilayah perbatasan musuh, agar jangan sampai musuh leluasa masuk ke dalam negara kita. Itu makna asal daripada ribat. Tetapi benang merahnya di sana ada ribat-ribat yang lain. Apa benang merahnya? Yaitu menanti, menjaga datangnya kebaikan berikutnya, ya. Dan ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, amalan ribat ini pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika orangnya telah meninggal dunia, ya. Kata Nabi, ketika Nabi bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus darinya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Sedekah jariyah itu bisa saja putus pahalanya ketika sedekah itu sudah musnah, ya. Antum bersedekah membangun sebuah masjid, itu sedekah jariyah. Tetapi ketika masjid itu sudah hancur, digantikan oleh donatur lain, selesai antum bagiannya, ya. Donatur lainlah yang akan mendapatkan aliran pahala itu ketika sampai dia mati, meninggalkan dunia ini. Ilmu yang bermanfaat itu juga mengalirkan pahala, tapi akan bisa terputus ketika ilmu itu sudah lagi tidak diajarkan. Contoh, saya punya santri, saya optimis dan berharap kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa ikhlas dan bisa mengajarkan terus.
maka terus dia ilmu itu akan bermanfaat bagi saya dan orang-orang yang mendukung proses pembelajaran ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar ketika menjelaskan hadis Nabi, iya, man da'a ila khairin maka baginya falahu ajru fa'ilih, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Maka orang-orang yang mendukungnya akan dapat pahala. Tetapi kalau kemudian murid itu habis, tidak ada yang melanjutkan, ya maka selesai peran aliran pahala itu. Ya, ketika ilmu ini sudah tidak ada pelanjutnya, tidak ada yang mengamalkan, tidak ada yang muridnya habis, sudah meninggal semua, selesai. Waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh ini juga akan mengalirkan pahala, tetapi ada batasnya. Kapan batasnya? Ketika anak yang soleh ini meninggal dunia dan tidak punya anak lagi, dia tidak punya anak lagi, selesai maka. Tetapi pahala ribat, ya, pahala ribat ini tidak ada batasan, akan terus mengalir. Dan di antara ribat itu adalah apa? Menunggu sholat ke sholat berikutnya, sebagaimana Nabi sabdakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum, saya tambahkan ucapan daripada Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya seberkah-berkah menuntut ilmu itu adalah di masjid, ya. Selain ini bernilai ribat, juga keberkahan menuntut ilmu yang dilakukan di masjid ini lebih berkah, bahkan jika dibandingkan dengan apa, orang-orang yang kuliah di universitas-universitas ternama. Maka tidaklah seseorang dari zaman dahulu sampai hari ini dia mulazamah dengan masyayikh di tempat yang mulia yang bernama masjid kecuali ilmunya akan berkah, ya. Mulazamah, yakni hadir sungguh-sungguh, menyimak, mendengar, mencatat dan mengamalkan, maka akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan amalan saleh berikutnya, yaitu as-siyamu wal hajju dan asyahadah fi sabilillah dan seterusnya, insyaallah, termasuk zikrullah azza wa jalla. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.